Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'akum rasulillahi min rabbina bil haqqi basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa Ramadan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman semua dan para pemirsa, perkenalkan saya Amanullah Abror, mahasiswa program Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini dan pada pembahasan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait untuk pemikiran Ibnu Rushd dalam bidang pendidikan, yang mana video ini adalah tugas ujian tengah semester dan UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Maragustam Siregar MA, yang mana pada pembahasan kali ini berjudul Pemikiran Ibnu Rushd, sketsa biografinya, pemikiran pendidikannya, ciri-ciri dunia global atau modern, dan relevansi atau implikasi pemikiran pendidikan Ibnu Rushd itu sendiri pada era modern. Teman-teman semua dan para pemirsa, perlu diketahui bahwasanya pendidikan Islam memiliki arti segala usaha pengembangan potensi yang dimiliki manusia untuk terbentuknya kepribadian seorang muslim yang mematuhi dan memahami hakikat penciptaannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam adalah suatu proses yang panjang, bertahap dan berkelanjutan dalam mengembangkan potensi-potensi setiap anak, tidak terbatas pada transfer ilmu, nilai maupun budaya. Namun, agar peserta didik memiliki spiritualitas keagamaan yang kuat serta karakter yang mulia, maka diperlukan pendidikan Islam. Berfilsafat sendiri berarti berpikir secara mendalam, sistematis, menyeluruh sampai ke akar persoalan. Berfilsafat juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memahami keseluruhan lingkungan pengalaman manusia. Dengan demikian, untuk memperoleh proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah melalui filsafat itu sendiri. Dari pengertian filsafat sendiri tentunya sejalan dengan apa yang menjadi subjek dan objek pendidikan itu sendiri, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah manusia. Filsafat pendidikan merupakan media untuk menjawab segala persoalan yang timbul dari proses perubahan zaman, supaya pendidikan yang diharapkan relevan dengan perkembangan zaman. Di era modern ini adalah proses berkembangnya arus globalisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi berkembang secara pesat. Meskipun membawa dampak positif, arus globalisasi tentunya juga membawa dampak negatif. Dari pendidikan Islam sendiri adalah menjadi benteng dari dampak-dampak negatif tersebut pada arus globalisasi. Filsafat pendidikan Islam sendiri adalah pemikiran filosofis yang bersifat mendalam, yang bersumber dari aliran-aliran filsafat ataupun pemikir atau filsuf baik dari orang muslim maupun orang non-muslim sebagai jawaban dari permasalahan pendidikan yang dijadikan dasar sebagai pedoman bagi proses pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Berdasarkan pemaparan tersebut, di sini penulis mencoba mengurai filosofi Islam mengenai pendidikan. Penulis mencoba meneliti pemikiran pendidikan Ibnu Rushd yang kemudian direlevansikan dengan pendidikan era modern pada sekarang ini.
Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas 4 poin penting terkait pemikiran pendidikan Ibnu Rusyd. Yang pertama adalah membahas biografi dan sejarah Ibnu Rusyd itu sendiri. Yang kedua, pemikiran Ibnu Rusyd terhadap pendidikan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan di era modern sekarang ini. Serta yang terakhir adalah relevansi pemikiran pendidikan Ibnu Rusyd di era modern. Beranjak kepada pembahasan yang pertama, yaitu riwayat hidup Ibnu Rusyd atau biografi Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd atau dikenal sebagai dengan Al-Hafidh, lahir di Cordoba, yaitu atau di Cordoba pada tahun 1126 Masehi atau tepatnya 520 Hijriah. Oleh karenanya ia diberi nama Abu Al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rusyd. Ia lahir dari keluarga yang terhormat, terdidik, dan taat beragama. Ibnu Rusyd memiliki ayah dan kakek yang terkenal sebagai seorang hakim yang adil dan berwibawa di pengadilan Andalusia. Jabatan yang kemudian hari juga dipegang oleh Ibnu Rusyd. Sebagai seorang hakim, kakeknya banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang tertulis saat ini dan tersimpan di perpustakaan Paris. Ibnu Rusyd juga belajar segala bidang keilmuan kepada ayahnya seperti Al-Quran, hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, bahasa dan sastra. Bahwasanya Ibnu Rusyd juga banyak belajar tentang matematika, filsafat, dan ilmu-ilmu kedokteran di Cordoba. Ibnu Rusyd juga belajar ilmu fikih kepada Abdul Qasim bin Bashawakal, Abu Marwan ibnu Musroh, Abu Bakar ibnu Samhun, Abu Bakar ibnu Abdul Aziz. Setelah belajar ilmu tersebut, Ibnu Rusyd belajar filsafat dan ilmu hikmah. Beliau belajar filsafat dengan Abu Ja'far Harun Al-Tarjali dan belajar ilmu kedokteran dengan Abu Marwan Abdul Malik ibnu Jarbul. Dalam ilmu filsafat, Ibnu Rusyd sangat mengagumi Aristoteles. Kekagumannya tersebut terlihat dari karya-karyanya yang berisi komentar serta penjelasan dari karya-karya Aristoteles itu sendiri. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd sebagai seorang filosofis, ahli fikih, kedokteran, dan juga ahli hukum, Ibnu Rusyd memiliki gagasan dan pemikiran tentang pendidikan bahwa pendidikan bersifat praktis yang harus dipandu dengan ajaran yang benar secara teoritis, sehingga amal praktis senantiasa sesuai dengan amal teoritisnya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang benar sehingga bisa mengimplementasikan menjadi perbuatan yang benar pula. Pemikiran Ibnu Rusyd mengenai pendidikan yang terstruktur dan dari tujuan, metode pembelajaran dan guru atau pendidik ialah faktor daripada unsur-unsur determinan dalam pendidikan. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Rusyd dapat dijadikan acuan penting dalam memajukan pendidikan di dunia. Beranjak pembahasan selanjutnya, yaitu karya-karya Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd adalah seorang sarjana yang paling rajin belajar, rajin mengajar, rajin membaca dan mengarang, sehingga tidak ada satu hari pun dilewatkan Ibnu Rusyd untuk tidak belajar kecuali pada hari meninggal ayahnya dan pada malam perkawinannya. Ibnu Rusyd merupakan pemikir lintas ilmu yang sangat termasuk di Andalusia. Selain menjadi pemikir lintas ilmu, Ibnu Rusyd juga penulis yang banyak karya dari berbagai bidang lahir darinya. Para penulis biografi Ibnu Rusyd berbeda pendapat tentang jumlah karya-karyanya. Menurut Abi Kusaybah, karya Ibnu Rusyd sebanyak 50 judul buku. Sedangkan menurut Ernest Renan dari Paris, beliau mengatakan setelah berusaha mengumpulkan karya-karya Ibnu Rusyd dari berbagai perpustakaan di Eropa, akhirnya dia mendapatkan data di perpustakaan Escurial di Madrid, Spanyol, bahwa jumlah karangan-karangan Ibnu Rusyd sebanyak 78 buku yang secara global per bidangnya sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam bidang filsafat terdapat 28 buku. Dalam bidang ilmu kedokteran terdapat 20 buku. Dalam bidang ilmu fikih terdapat 8 buku. Dalam bidang ilmu kalam terdapat 5 buku. Dalam bidang astronomi terdapat 4 buku. Dalam bidang ilmu sastra Arab terdapat 2 buku. Dalam bidang berbagai ilmu lainnya terdapat 11 buku. Dari jumlah
78 buku itu hampir semua buku Ibnu Rusyd berbahasa Latin dan bahasa Hebrew atau Ibrani, bukan dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Arab. Kecuali ada 10 buku, yaitu 2 buku di bidang filsafat, 3 buku di bidang kedokteran, 3 buku di bidang fikih, dan 2 buku di bidang kalam yang menggunakan bahasa Arab atau bahasa aslinya dari buku Ibnu Rusyd. Baik, beranjak kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pemikiran pendidikan Ibnu Rusyd. Adanya ekspansi umat Islam ke berbagai wilayah turut memperkaya khazanah intelektual muslim. Berbagai keilmuan Islam pun lahir berbagai bagian dari proses interaksi Islam dengan budaya-budaya lain seperti Yunani, Persia, India, dan lain sebagainya. Lahirnya bidang keilmuan seperti filsafat, ilmu kalam atau teologi Islam dan tasawuf tidak bisa dilepaskan dari interaksi-interaksi tersebut. Secara eksplisit, Ibnu Rusyd memang tidak pernah mengemukakan pemikiran-pemikirannya di bidang pendidikan dalam tulisan-tulisannya atau dalam buku-bukunya. Akan tetapi konsep-konsep itu bisa diketahui atau kita ketahui dari pemikiran-pemikiran filsafat yang dimukakan beliau di dalam beberapa karya-karyanya. Yang antara lain bahwasanya pemikiran pendidikan Ibnu Rusyd meliputi yang pertama tentang ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Rusyd, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu ilmu nadori atau teoritis dan ilmu amali atau praktis. Ilmu nadori adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui al-ilm dan mengenal atau ma'rifah atau esensi ilmu tanpa tuntutan untuk mengamalkannya dalam kehidupan praktis. Sedangkan ilmu amali bertujuan untuk diamalkan dalam kehidupan praktis. Ilmu teoritis terbagi menjadi 3, yaitu ilmu al-asya al-ta'limiyah atau ilmu pendidikan, yang kedua ilmu al-asya atau bi'iyah atau ilmu kealaman, yang ketiga ada al-asya al-ilahiyah atau ilmu ketuhanan. Ilmu praktis juga dibagi menjadi 3, yaitu ilmu akhlak, ilmu mengatur keluarga, dan ilmu mengatur masyarakat atau politik. Pemikiran ini didasari oleh kenyataan bahwa pada dasarnya Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman umat juga berisikan ilmu teoritis dan ilmu praktis. Lalu pemikiran Ibnu Rusyd yang kedua tentang pendidikan yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Rusyd pada dasarnya diturunkannya syariat bertujuan mendidik manusia untuk mengetahui kebenaran, yaitu pengetahuan yang benar atau al-ilmu al-haq dan perbuatan yang benar atau al-amal al-haq. Pengetahuan yang benar adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan segala hal yang wujud sesuai dengan kenyataannya, terutama wujud yang mulia di antara wujud tersebut, serta mengenal kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat nantinya. Sedangkan perbuatan yang benar adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kesengsaraan. Agar bisa melakukan perbuatan yang benar, satu hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah mempunyai pengetahuan yang benar. Artinya, ajaran yang bersifat praktis tersebut harus dipandu dengan ajaran yang benar secara teoritis, sehingga amal praktis senantiasa sesuai dengan amal teoritisnya. Dengan demikian, tujuan pendidikan menurut Ibnu Rusyd adalah untuk memberikan pengetahuan yang benar sehingga bisa mengimplementasikan menjadi perbuatan yang benar juga untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga adalah subjek pendidikan. Menurut Ibnu Rusyd, subjek pendidikan terbagi menjadi 2, yakni masyarakat awam dan masyarakat terpelajar. Masyarakat awam adalah masyarakat yang hanya mengandalkan kemampuan inderanya dalam memandang hakikat, sehingga sesuatu dikatakan ada hanya jika dapat dilihat dan disentuh. Jika dikatakan ada sesuatu yang tidak dapat dilihat dan disentuh, mereka akan menolak dan lebih meyakini bahwa sesuatu itu tidak ada. Sedangkan kelebihan masyarakat terpelajar adalah bahwa mereka memandang sesuatu dengan menggunakan akal. Pengetahuan akal tidak hanya bergantung pada sesuatu yang berbentuk fisik saja, tetapi yang non-fisik. Oleh karena itu, pengetahuan mereka terhadap sesuatu bisa melewati batas yang tidak nampak. Dalam pandangan Ibnu Rusyd, peserta didik diposisikan sebagai masyarakat awam yang hanya mengetahui lewat pandangan mata saja. Sedangkan guru atau pendidik diposisikan sebagai masyarakat terpelajar yang pengetahuannya menembus yang tidak kasat mata. Tugas masyarakat terpelajar atau pendidik itu sendiri adalah memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat awam. Lalu pemikiran pendidikan yang ketiga yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan adalah bahan yang disampaikan oleh pendidik atau dipelajari oleh peserta didik dalam kegiatan pendidikan.
Materi pendidikan harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan berpikir manusia sebagai subjek pendidikan. Tentunya tingkat kesiapan berpikir orang awam berbeda dengan orang yang terpelajar. Oleh karenanya, materi pendidikan yang disampaikan kepada ahlul kitab atau masyarakat awam tentu saja berbeda dari materi pendidikan yang disampaikan kepada ahlul jadal atau masyarakat terpelajar dan ahlul burhan atau masyarakat pelajar filsuf. Begitu pula materi pendidikan yang disampaikan kepada ahlul jadal berbeda dari materi pendidikan yang disampaikan kepada ahlul burhan. Lalu yang selanjutnya adalah pemikiran tentang metode pembelajaran. Sebagai materi pendidikan, menurut Ibnu Rushd, metode pengajaran juga harus disesuaikan dengan tingkat kepemikiran peserta didik. Ibnu Rushd membagi metode tersebut menjadi dua, yaitu metode tradisional dan metode retorik yang bisa digunakan oleh orang awam, dan metode rasional yang bisa digunakan oleh ahli jadal dan ahli burhan atau masyarakat terpelajar. Jadi di sini bahwasanya penggunaan materi dan metode pembelajaran harus disesuaikan tingkat pemikiran peserta didik agar tujuan pendidikan bisa dicapai secara maksimal. Lalu yang terakhir adalah pemikiran pendidikan Ibnu Rushd tentang pengembangan kurikulum. Di sini bahwasanya pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu tujuan pembelajaran, kurikulum yang dikembangkan oleh Ibnu Rushd, pembelajaran menurut Ibnu Rushd, serta hasil belajar menurut Ibnu Rushd. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Berbeda dengan Ibnu Sina yang menjelaskan beberapa bidang yang berkenan mengenai tujuan pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, guru, dan pelaksanaan hukuman dalam pendidikan. Lain halnya dengan Ibnu Rushd yang menjelaskan sebuah pemikiran pendidikan dalam perspektif teori pengetahuan, yaitu mewakili epistemologi burhani, bayani, dan irfani. Hal ini terjadi sejak masa keemasan hingga sekarang. Teori pengetahuan dan dalam perspektif burhani dikemukakan oleh Ibnu Rushd, sementara perspektif bayani dipresentasikan oleh para fuqaha yang terlembaga dalam diri Al-Ghazali. Sedangkan epistemologi irfani dihadirkan oleh para pemikir tasawuf filsafi semacam Al-Suhrawardi. Dengan demikian, bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari pendidikan yaitu tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada kedekatan kepada Allah dan kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Modal utama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat haruslah pula tercapai dari tujuan pendidikan, yakni menguasai ilmu yang merupakan amal yang lebih utama. Lalu yang kedua adalah kurikulum yang dikembangkan oleh Ibnu Rushd itu sendiri. Mewakili dari epistemologi bayani yang digunakan dan dipresentasikan oleh para fuqaha yang terlembaga dalam diri Al-Ghazali. Dengan kata lain, di dalam kurikulum yang dikembangkan tersebut berkenan dengan pemikiran Ibnu Rushd yang dihubungannya dengan konsep kurikulum menurut Al-Ghazali yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan, dan dalam pandangannya ilmu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu-ilmu yang tercela, yaitu yang termasuk ilmu adalah pandangan Al-Ghazali ialah ilmu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua, ilmu-ilmu terpuji, yaitu ilmu yang berkaitan erat dengan peribadatan dan macam-macamnya. Ilmu jenis ini menjadi 2 bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Lalu yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu atau sedikit, dan tercela jika mempelajarinya dengan mendalam, karena dengan mempelajarinya dapat menyebabkan terjadinya kesemrawutan dan kekacauan antara keyakinan dan keraguan yang dapat membawa pada kekafiran. Lalu pembahasan selanjutnya adalah proses pembelajaran menurut Ibnu Rushd. Kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian usaha pendidik dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara peserta didik dan pendidik, tetapi berupa interaksi edukatif, yaitu pengajaran. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri peserta didik yang sedang belajar. Lalu hasil belajar siswa menurut Ibnu Rushd. Sebagaimana dalam proses pembelajarannya menggunakan pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfani,
Salah satunya pendekatan Evani yang digunakan dari pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin, daud, qalb, wijdan, basyirah, dan intuisi yang ditujukan kepada hasil belajar. Dari pemikiran Ibnu Rus lebih ditekankan dalam memahami kedekatan diri sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhannya. Implikasi dari pengetahuan Evani dalam konteks pemikiran keislaman adalah menghampiri agama-agama pada tataran-tataran substantif dan esensi spiritualitasnya dan mengembangkannya dengan penuh kesadaran akan adanya pengalaman keagamaan orang lain atau the otherness yang berbeda aksidensi dan ekspresinya, namun memiliki substansi dan esensi yang kurang lebih sama. Pada pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana atau apa itu pendidikan era global atau modern. Pada era global ini banyak menimbulkan perubahan penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi, bahkan pendidikan itu sendiri. Berbagai kemajuan penting dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat proses terjadinya globalisasi. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dapat menciptakan komunikasi bebas lintas negara bahkan benua. Hampir seluruh aspek kehidupan telah tersentuh oleh modernitas, termasuk aspek keagamaan. Berbagai media komunikasi maupun media sosial mampu menanamkan atau merusak tatanan nilai-nilai spiritual keagamaan itu sendiri. Persoalan yang mendasar adalah pada perbedaan perspektif antara dunia barat selaku penguasa media komunikasi dengan pandangan Islam mengenai nilai-nilai moral, etika, dan moralitas agama. Di antara akibat negatif dari era globalisasi adalah tidak diamalkannya nilai-nilai agama dalam kehidupan. Pendidikan Islam memiliki peranan penting agar pengaruh negatif yang timbul akibat arus globalisasi dapat terbendung. Pendidikan Islam selain berperan sebagai filter dari kebudayaan yang asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun dampak-dampak negatif dari berkembangnya arus globalisasi, juga harus mementingkan ilmu pengetahuan umum atau sains dan teknologi. Masyarakat Islam harus menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, karena dalam setiap kemajuan suatu bangsa ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu relevansi pemikiran pendidikan Ibnu Rus di era modern. Secara prinsip, pendidikan tidaklah hanya bertujuan mengembangkan tradisi keilmuan saja. Akan tetapi lebih dari itu, pendidikan dimaknai sebagai gerak dinamis, positif, dan kontinu setiap individu menuju idealitas kehidupan manusia agar mendapatkan nilai terpuji. Aktivitas positif dan kontinu setiap individu menuju idealitas kehidupan manusia agar mendapatkan nilai yang terpuji. Aktivitas individu tersebut meliputi pengembangan kecerdasan pikir yaitu rasio kognitif, zikir, afektif, rasa hati, dan spiritualitas, dan keterampilan fisik atau psikomotorik. Oleh karena itu, pendidikan harus berhasil mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia yaitu aspek spiritual, akhlak, intelektual, dan keterampilan atau memenuhi target-target kurikulum dan menghabiskan bahan pelajaran serta kelulusan ujian saja, melainkan juga harus berhasil membangun watak karakter atau kepribadian para peserta didik itu sendiri. Di Indonesia, pendidikan belum sepenuhnya dapat mengemban amanat yang digariskan oleh undang-undang, yaitu untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk membudayakan manusia atau sering disebut memanusiakan manusia. Namun, kenyataan yang ada pada saat ini membudayakan manusia atau pada saat ini menunjukkan bahwa pendidikan justru lebih condong bernuansa pasar yang menjual produk atau baca ilmu pengetahuan kepada konsumen atau murid. Dengan bahasa lain, sekolah atau madrasah yang harusnya menjadi salah satu instrumen pendidikan akan tetapi justru ditampilkan semacam warung serba ada yang menyediakan berbagai produk untuk para konsumennya. Dan ketika substansi pendidikan telah terdistorsi menjadi pemaknaan sempit, bukan tidak mungkin pendidikan akan menjadi mandul dari peranannya. Sudah habis kata untuk menggambarkan bagaimana ruwetnya pendidikan di negeri kita ini, mulai dari murid, guru, birokrasi, sampai lulusannya.
Banyak pihak yang berpendapat bahwa mundurnya pendidikan di negara Indonesia kita ini tertumpu pada persoalan paradigma atau cara pandang masyarakat terhadap hakikat pendidikan itu sendiri. Selama ini yang diketahui masyarakat adalah sekolah supaya pintar. Artinya, pendidikan hanya difokuskan untuk mengetahui, belum sampai pada taraf pendidikan untuk melaksanakan. Paradigma seperti ini berakibat fatal terhadap praktek-praktek manipulatif kontraproduktif pendidikan di lapangan. Oleh karenanya, perlu dilakukan reorientasi paradigma. Jika semula lebih menekankan pada aspek kecerdasan konseptual, ini harus dibarengi penanaman nilai-nilai aplikatif dan praktis. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan konseptual, tetapi juga kecerdasan dalam berbuat atau action. Hal ini sebagaimana dibeberkan oleh Ibnu Rushd dalam beberapa karyanya, bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu naluri, tetapi juga harus menembus pada ilmu amali. Menurutnya, tujuan mempelajari pengetahuan teoritis atau ilmu naluri adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang dalam terhadap segala sesuatu atau maujudat, sehingga mendatangkan keyakinan yang dalam akan adanya wujud mutlak, yaitu Tuhan. Sedangkan pengetahuan praktis atau amali dapat membimbing manusia melakukan perbuatan yang benar yang dapat membawa manusia menuju kebahagiaan. Dua ilmu tersebut, naluri dan amali, tidak bisa berjalan terpisah, tetapi harus selaras, berkesinambungan, dan harus saling melengkapi satu sama lain. Baik, itu adalah pembahasan dari saya terkait pemikiran pendidikan Ibnu Rushd di era pendidikan modern ini, yang mana dengan pembahasan kali ini semoga menambah wawasan ilmu kita, pemahaman kita, terlebih dalam pemikiran pendidikan, yaitu filsafat pendidikan oleh tokoh filsuf yaitu Ibnu Rushd. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.